Emosi pelangi Elara. Di dalam hati Elara, ada sebuah taman rahasia. Taman itu tidak ditumbuhi bunga, melainkan warna-warni perasaan. Setiap kali Elara merasakan sesuatu, taman itu akan berubah warna. Hari ini, Elara bangun dengan awan kuning cerah di atas kepalanya. "Aku senang," serunya. Awan kuning itu terasa hangat dan membuatnya ingin menari. Saat bermain, menara baloknya tiba-tiba roboh. Di taman hatinya, awan merah yang bergemuruh muncul. Rasanya panas dan ingin berteriak. Itu adalah si Marah. Ibu datang dan memeluknya. "Tidak apa-apa sayang, marah itu boleh kok. Coba kita tarik napas dalam-dalam bersama." Elara dan ibu menarik napas panjang. Hembuskan. Perlahan, awan merah itu menipis dan warnanya menjadi lebih lembut. Tiba-tiba, Elara teringat kucingnya yang hilang. Hujan biru mulai turun rintik-rintik di taman hatinya. Rasanya dingin, dan pipinya basah. Itu adalah si sedih. "Aku rindu Miko," bisik Elara pada ibu. Ibu mengelus rambutnya. Ibu tahu, menangis itu tidak apa-apa. Itu artinya kamu sangat sayang pada Miko. Sore hari, ayah pulang membawa kejutan. Sebuah kotak kado dengan pita hijau. Hati Elara berdebar-debar. Dedaunan hijau rasa penasaran mulai tumbuh di tamannya. Meong. Seekor anak kucing kecil keluar dari kotak. Warnanya sama seperti Miko. Di taman hati Elara, pelangi yang indah melengkung tinggi. Ada kuning senang, biru sedih yang memudar, dan merah marah yang sudah hilang. Semua warna ada di sana. Elara sadar, tamannya tidak harus selalu satu warna. Semua warna perasaan itu penting dan menjadikannya Elara. "Terima kasih pelangi hatiku," bisiknya sambil memeluk kucing barunya. Petualangan antariksa Sofia. Sofia, seorang penjelajah cilik yang pemberani, memasang sabuk pengamannya. Di luar jendelanya, roket NASA-nya yang ramping, bintang kejora, berkilauan di bawah cahaya bumi. "Semua sistem siap," serunya ke mikrofon helmnya. Misi ke Merkurius dan Venus dimulai. 3, 2, 1. Meluncur. Dengan deru yang kuat, bintang kejora mendorong Sofia menjauh dari rumahnya yang biru dan hijau. Dia menekan wajahnya ke jendela, menyaksikan benua dan lautan menjadi semakin kecil. Sampai jumpa lagi bumi. Tujuan pertamanya adalah Merkurius. Saat dia mendekat, dia melihat sebuah planet kecil berwarna abu-abu yang melesat mengelilingi matahari seperti gasing. "Wow, kamu cepat sekali," kata Sofia saat roketnya dengan hati-hati menyesuaikan kecepatan. Sofia mendaratkan bintang kejora di permukaan yang berbatu. Melalui sepatu botnya, dia bisa merasakan getaran planet yang berputar cepat. Dia mencoba melompat dan rasanya seperti berada di atas komedi putar raksasa. "Planet ini suka menari," dia tertawa. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada planet penari itu, Sofia mengarahkan bintang kejora menuju tujuan berikutnya. Di depannya ada Venus, sebuah bola dunia misterius yang terbungkus selimut awan kuning tebal yang berputar-putar. "Halo Venus, apa yang kamu sembunyikan?" tanya Sofia saat roketnya dengan lembut memasuki atmosfer tebal planet itu. Di luar jendelanya, segalanya menjadi lautan awan kuning dan putih yang hangat. Terlalu panas untuk mendarat, jadi Sofia terbang tepat di atas permukaan yang berwarna oranye merah. Dia menyadari bahwa awan itu seperti selimut raksasa dan nyaman yang dipakai Venus. "Kamu tidak bersembunyi," bisik Sofia. "Kamu hanya sedang nyaman." Dengan 2 perangko planet baru di paspor antariksanya, Sofia memulai perjalanan panjang kembali ke rumah. Dia memikirkan betapa berbedanya kedua planet itu, satu cepat dan berbatu, yang lain lambat dan berawan. Saat planet biru yang familiar semakin besar di jendelanya, hati Sofia dipenuhi dengan sukacita. Petualangannya luar biasa, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan pemandangan rumah. Malam itu, kembali ke tempat tidurnya yang nyaman, Sofia memeluk roket mainannya. Dia tertidur sambil memimpikan tarian cepat Merkurius dan selimut hangat Venus, bertanya-tanya planet mana yang akan dia kunjungi selanjutnya. Petualangan luar angkasa Sofia. Sofia sangat suka menatap bintang-bintang.
Setiap malam, dari jendela kamarnya, ia membayangkan dirinya melayang di antara kerlip cahaya yang jauh itu. Aku ingin ke sana suatu hari nanti, bisiknya pada dirinya sendiri. Suatu sore, ayah pulang membawa sebuah kotak kardus yang sangat besar. Mata Sofia berbinar. Ini bukan sekadar kotak, pikirnya. Ini adalah sebuah kapal luar angkasa. Sofia bekerja sepanjang hari. Dengan spidol warna-warni, kertas perak, dan 2 botol plastik bekas, ia mengubah kotak itu menjadi roket impian. Ia bahkan membuat dashboard dengan banyak tombol yang digambar. Saat ia hendak masuk, boneka robot kecilnya, Binar, tiba-tiba menyala. "Semua sistem siap, Kapten Sofia," kata Binar dengan suara bip-bop yang lucu. Sofia tertawa dan mengangkat Binar ke kursi co-pilot. "Kita akan memulai hitung mundur," seru Sofia. Ia menekan sebuah tombol yang digambar. 5, 4, 3, 2, 1. Meluncur, roket impian bergetar hebat dalam imajinasinya. Tiba-tiba, langit-langit kamarnya menghilang, digantikan oleh kegelapan angkasa yang dipenuhi jutaan bintang. Di bawah mereka, planet bumi terlihat seperti kelereng biru dan putih yang indah. "Kita berhasil, Binar," seru Sofia. Tujuan pertama, bulan, umum Binar. Roket mendarat dengan mulus di permukaan kelabu yang sunyi. Sofia mengenakan helmnya, yang sebenarnya adalah saringan pasta, dan melompat keluar. Di bulan, semuanya terasa ringan. Sofia melompat jauh lebih tinggi dari biasanya. Ia dan Binar bermain kejar-kejaran, meninggalkan jejak sepatu bot kecil di debu bulan yang lembut. Selanjutnya, mereka mengunjungi Saturnus. Mereka tidak mendarat di planet itu, tetapi mereka meluncur di cincinnya yang berkilauan seolah-olah itu adalah perosotan es raksasa. "Hori!" teriak Sofia. Mereka juga bertemu dengan konstelasi bintang yang ramah. Bintang-bintang itu berkelip untuk menyapa dan membentuk gambar seekor kelinci yang sedang melambaikan tangan kepada Sofia. Perjalanan berlanjut melewati nebula berwarna-warni yang tampak seperti awan permen kapas raksasa. Warnanya ungu, merah muda, dan biru, berputar-putar dengan indah di angkasa. Mereka melihat komet melesat lewat, ekornya yang berapi-api meninggalkan jejak cahaya di kegelapan. "Itu seperti kembang api luar angkasa," kata Sofia. "Kapten, bahan bakar imajinasi kita hampir habis," lapor Binar. "Sudah waktunya untuk kembali ke pangkalan." Sofia menghela napas. Petualangan itu sangat menyenangkan. Roket impian berbalik arah dan meluncur kembali menuju bola biru dan putih yang familiar. Bintang-bintang seolah melambaikan tangan, mengucapkan selamat tinggal saat mereka lewat. Dengan guncangan lembut, roket itu mendarat. Sofia membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di kamarnya. Ia tersenyum, memeluk Binar dengan erat, dan tertidur pulas di dalam kapal luar angkasa kardusnya, memimpikan petualangan berikutnya. Nabi Yusuf dan sumur kesabaran. Di tanah Kan'an, hiduplah seorang anak laki-laki yang soleh bernama Yusuf. Suatu malam, ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Dengan penuh semangat, ia menceritakan mimpinya kepada ayahnya, Nabi Yakub. Kakak-kakak Yusuf mendengar tentang cinta ayah mereka yang lebih besar kepada Yusuf dan adik bungsunya, Bunyamin. Hati mereka dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Dari kejauhan, mereka saling berbisik, merencanakan sesuatu yang jahat. Dengan tipu muslihat, mereka membujuk Nabi Yakub untuk mengizinkan Yusuf bermain bersama mereka. Jauh di padang gurun, mereka melaksanakan rencana kejam mereka. Mereka melemparkan Yusuf yang ketakutan ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Tak lama kemudian, sebuah kafilah dagang yang sedang lewat menemukan Yusuf di dalam sumur. Mereka membawanya ke Mesir dan menjualnya sebagai budak. Yusuf dibeli oleh seorang pejabat tinggi bernama Al-Aziz, yang melihat kebaikan dalam diri Yusuf dan membawanya ke rumahnya. Meskipun Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang jujur dan dapat dipercaya, ia difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, ia tidak putus asa. Ia menunjukkan karunia dari Allah dengan menafsirkan mimpi 2 orang narapidana lainnya dengan tepat. Bertahun-tahun kemudian, Raja Mesir digelisahkan oleh mimpi aneh yang tak seorang pun bisa mengartikannya.
salah satu mantan narapidana teringat akan kemampuan Yusuf. Yusuf pun dipanggil dari penjara untuk menghadap raja. Yusuf tidak hanya mengartikan mimpi tentang 7 tahun masa subur yang akan diikuti oleh 7 tahun masa paceklik, tetapi ia juga memberikan solusi yang cerdas. Terkesan oleh kebijaksanaannya, raja mengangkat Yusuf menjadi bendahara negara yang bertanggung jawab atas lumbung-lumbung Mesir. Masa paceklik pun tiba, dan dampaknya terasa hingga ke negeri Kan'an. Kakak-kakak Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Mereka menghadap bendahara negara yang agung, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang berbicara dengan adik mereka yang pernah mereka zalimi. Setelah menguji hati mereka dalam beberapa pertemuan, Yusuf akhirnya siap untuk mengungkapkan kebenaran. Aku adalah Yusuf, katanya, membuat mereka semua terperanjat dan dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Yusuf memaafkan semua perbuatan kakak-kakaknya dengan tulus. Tidak ada cercaan terhadapmu hari ini, katanya, dengan lapang dada. Ia kemudian mengundang seluruh keluarganya, termasuk ayahnya, Nabi Yakub, untuk pindah ke Mesir, di mana mereka semua akhirnya bersatu kembali dalam kebahagiaan dan kedamaian. Cahaya di padang pasir. Di kota Mekah yang suci, seluruh alam terasa menanti. Bintang-bintang di langit malam berkedip lebih terang dari biasanya. Di dalam rumah itu, hiduplah Aminah, seorang wanita berhati lembut. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa menyelimuti hatinya. Suatu malam, Aminah bermimpi melihat sebuah cahaya terpancar dari dirinya. Cahaya itu begitu terang hingga menerangi istana-istana di negeri yang jauh. Tahun itu disebut Tahun Gajah. Kawanan burung kecil datang melindungi Ka'bah dari pasukan yang besar, seolah menjaga datangnya seorang yang istimewa. Waktunya pun tiba. Pada suatu malam di musim semi yang indah, seluruh rumah Aminah dipenuhi cahaya. Seorang bayi laki-laki yang suci telah lahir ke dunia. Wajahnya bersinar laksana bulan purnama, membawa ketenangan bagi siapapun yang memandangnya. Aminah memeluk putranya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu, bayi ini bukanlah bayi biasa. Kabar gembira sampai kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Dengan hati bersukacita, ia segera datang untuk melihat cucunya. Abdul Muthalib menggendong sang cucu dengan lembut. Ia membawanya ke sisi Ka'bah dan bersyukur kepada Tuhan. Aku akan menamainya Muhammad, kata sang kakek, nama yang berarti ia yang terpuji. Pada malam kelahiran itu, alam pun ikut bersukacita. Bintang-bintang bersinar paling terang, dan padang pasir terasa sejuk dan damai. Telah lahir seorang pembawa kabar gembira. Cahayanya akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan monster malas. Budi, seorang siswa kelas 7 SMP, punya teman rahasia. Namanya si Malas. Bentuknya seperti gumpalan awan kelabu yang selalu berbisik di telinganya. Nanti saja belajarnya, main game dulu yuk. Setiap kali buku pelajaran terbuka, si Malas akan duduk di bahu Budi dan menguap lebar-lebar. Suatu hari, Bu Guru mengumumkan akan ada ulangan ilmu pengetahuan alam yang besar minggu depan. Jantung Budi berdebar kencang. Dia tahu dia harus belajar, tetapi saat melihat tumpukan buku, si Malas langsung tumbuh menjadi 2 kali lebih besar dan membisikkan 1000 alasan untuk menunda. Merasa kalah sebelum berperang, Budi menemui neneknya di ruang tamu. "Nek, rasanya susah sekali mau mulai belajar," keluh Budi. Neneknya tersenyum bijak, seolah sudah tahu masalah yang dihadapi cucunya. "Setiap ksatria butuh senjata untuk melawan naga," kata nenek. Beliau memberikan Budi sebuah pensil yang baru diraut tajam. "Ini adalah pedang pengetahuan. Setiap catatan yang kamu tulis akan membuatnya semakin kuat." Kemudian, nenek mengambil buku paket IPA Budi yang tebal. "Dan ini adalah perisai ilmu. Semua fakta di dalamnya akan melindungimu dari serangan keraguan." Budi memegang buku itu, terasa lebih berat dan lebih penting dari sebelumnya. "Senjata terakhir," kata nenek sambil menyalakan lampu belajar di meja Budi. "Ini lentera semangat. Cahayanya akan membuat monster kegelapan manapun lari ketakutan." Ruangan itu langsung menjadi terang benderang. Berbekal senjatanya, Budi memulai pertempuran. Dia mengayunkan pedang pengetahuannya, menulis rangkuman bab pertama. Setiap kalimat yang tertulis membuat si Malas sedikit menyusut dan menjauh. Ketika Budi merasa lelah, si Malas mencoba mendekat lagi, membisikkan kantuk. Dengan sigap, Budi mengangkat perisai ilmunya.
Dia membaca setiap paragraf dengan saksama, dan pengetahuan itu membentuk benteng tak terlihat yang mendorong si malas mundur. Jam demi jam berlalu. Di bawah cahaya lentera semangat, Budi terus berjuang. Akhirnya, dia menyelesaikan bab terakhir. Dia melihat ke sudut ruangan. Si malas telah menyusut menjadi sekecil bola kasti dan tertidur pulas. Budi tersenyum lelah, tetapi puas. Saat hari ulangan tiba, Budi melangkah masuk ke kelas dengan percaya diri. Dia tahu si malas masih ada, tertidur di dalam tasnya. Tapi sekarang, Budi yang memegang kendali. Dia adalah ksatria yang telah memenangkan pertempurannya sendiri. Petualangan bulan Sofia. Di kamarnya yang nyaman, Sofia suka memandangi bulan lewat jendela. "Aku ingin sekali ke sana," bisiknya setiap malam. Bulan tampak begitu besar, bulat, dan penuh rahasia. Di halaman belakang rumahnya, ada sebuah roket mainan yang dibuat oleh ayah. Roket itu berwarna perak dengan ujung merah. Sofia punya ide cemerlang. "Malam ini, aku akan menjadi astronot," serunya dengan gembira. Sofia mengenakan pakaian astronotnya di atas gaun pinknya dan memakai helmnya. Dia melambaikan tangan kepada bonekanya. "Aku pergi dulu ya. Aku akan membawakan kalian oleh-oleh dari bulan." Di dalam roket, Sofia menekan tombol-tombol yang menyala. 3, 2, 1, meluncur. Roket bergetar dan perlahan-lahan terangkat dari tanah, terbang semakin tinggi melewati awan. Tak lama kemudian, Sofia melihat pemandangan yang paling menakjubkan. Bumi terlihat seperti bola kelereng biru dan putih yang indah. "Wow, rumah kita cantik sekali dari sini," gumamnya takjub. Bulan semakin dekat dan besar. Kawah-kawahnya terlihat jelas. Dengan hati-hati, Sofia mendaratkan roketnya di permukaan bulan yang berdebu dan sunyi. Pendaratan berhasil. Sofia melompat turun dari roket. Tubuhnya terasa sangat ringan. Dia melompat-lompat dengan gembira, meninggalkan jejak sepatu bot kecil di atas debu bulan. "Hor, aku di bulan." Saat sedang menjelajah, Sofia melihat sesuatu yang berkilauan di dalam sebuah kawah kecil. Dia mendekat dengan penasaran. Ternyata itu adalah batu bulan kecil yang bersinar dengan cahaya warna-warni seperti pelangi. Sofia memegang batu itu dengan hati-hati. Rasanya hangat dan cahayanya menari-nari di tangannya. Dia memutuskan untuk menamainya batu pelangi dan akan menjaganya baik-baik. Sofia menanam sebuah bendera kecil yang dia bawa. Bendera itu bergambar roket pink dan sebuah hati. "Ini tanda bahwa Sofia pernah ke sini," katanya dengan bangga. Dia duduk di permukaan bulan, memandangi bintang-bintang yang tampak begitu dekat dan terang. Dia merasa damai dan bahagia. Petualangannya bahkan lebih indah dari yang dia bayangkan. Sudah waktunya untuk pulang. Sofia kembali ke roketnya, sambil memegang batu pelangi dengan erat. "Selamat tinggal bulan. Aku akan datang lagi," katanya sambil melambaikan tangan. Perjalanan pulang terasa cepat. Tak lama kemudian, roketnya mendarat dengan mulus di halaman belakang rumahnya, tepat saat matahari pagi mulai terbit. Sofia masuk ke kamarnya, masih memakai pakaian astronotnya. Dia meletakkan batu pelangi yang bersinar di meja samping tempat tidurnya. Cahayanya membuat kamarnya terasa ajaib. Sambil memeluk selimutnya, Sofia tertidur lelap dengan senyum di wajahnya. Dia bermimpi tentang petualangan selanjutnya, karena dia tahu, dengan imajinasi, dia bisa pergi kemana saja. Kunang-kunang kecil yang takut gelap. Di sebuah padang rumput yang rimbun, hiduplah seekor kunang-kunang kecil bernama Pendar. Tidak seperti kunang-kunang lainnya, Pendar takut akan kegelapan. Setiap malam, ketika teman-temannya terbang dan menari dalam pertunjukan cahaya yang berkelap-kelip, Pendar akan bersembunyi. Terlalu gelap, bisiknya pada dirinya sendiri, tubuh kecilnya gemetar. Suatu malam, seekor burung hantu tua yang bijaksana bernama Pak Huhu hinggap di dahan tepat di atasnya. "Mengapa kamu tidak bergabung dengan yang lain, anak kecil?" tanya Pak Huhu dengan suara yang dalam dan lembut. Pendar mendongak, cahayanya berkedip-kedip. "Saya takut gelap, Pak Huhu," katanya. "Cahaya saya terasa sangat kecil, dan kegelapan terasa sangat besar." Pak Huhu tersenyum dengan hangat.
Ah, tapi justru di saat paling gelap, cahayamu bersinar paling terang. Kegelapan tidak ada untuk menakutimu, tetapi untuk menunjukkan betapa istimewanya cahayamu. Dengan lembut, Pak Huhu mendorong Pendar dengan ujung sayapnya. Cobalah, terbanglah setinggi yang kau bisa dan biarkan cahayamu bersinar. Jangan takut. Dengan ragu, Pendar mengepakkan sayapnya. Dia terbang naik, melewati dedaunan, dan menuju langit malam yang pekat. Dia melihat ke bawah dan melihat cahayanya sendiri memantul pada tetesan embun di atas daun, menciptakan kilauan kecilnya sendiri. Itu sangat indah. Tiba-tiba, Pendar tidak merasa takut lagi. Dia menyadari bahwa Pak Huhu benar. Cahayanya adalah bagian dari keindahan malam. Dengan gembira, dia menari di antara bintang-bintang, cahayanya bersinar terang. Sejak malam itu, Pendar menjadi kunang-kunang paling berani di padang rumput. Dia tidak pernah lagi takut pada kegelapan, karena dia tahu bahwa bahkan cahaya terkecil pun bisa membuat perbedaan besar di malam yang paling gelap sekalipun. Nabi Idris, sang guru pertama. Di tepi sungai Nil yang berkilauan, hiduplah seorang anak laki-laki yang bijaksana bernama Idris. Sejak kecil, ia suka mengamati bintang-bintang di langit dan mendengarkan bisikan angin. Idris melihat bahwa bintang-bintang bergerak dalam pola yang teratur. Sama seperti bintang, musim juga datang dan pergi, pikirnya. Jika kita bisa memahaminya, kita bisa tahu kapan harus menanam. Untuk mengingat semua penemuannya, Idris mulai menggambar. Ia mengambil tanah liat yang lembut dan mengukir simbol-simbol. Satu untuk matahari, satu untuk sungai, dan satu untuk setiap bintang penting. Temannya, Kenan, datang dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Idris?" Idris tersenyum. "Aku sedang menulis," jawabnya. "Ini adalah cara untuk menyimpan pikiran kita agar tidak hilang." Idris mengajari Kenan dan anak-anak lainnya cara membaca simbol-simbol itu. Bersama-sama, mereka belajar tentang kapan Sungai Nil akan banjir dan membawa tanah yang subur. Berkat tulisan Idris, semua orang tahu waktu terbaik untuk menanam gandum. Panen mereka pun melimpah ruah dan tidak ada lagi yang kelaparan. Kebijaksanaan Idris tidak berhenti di situ. Ia melihat orang-orang memakai pakaian dari daun yang mudah robek. Maka, ia mengajari mereka cara menjahit kulit binatang menjadi pakaian yang kuat dan hangat. Ia juga menunjukkan cara membangun rumah dari batu bata lumpur yang dikeringkan, bukan lagi gubuk reot. Rumah-rumah itu kokoh dan melindungi mereka dari panas dan badai pasir. Orang-orang sangat menyayangi Idris. Mereka mengangkatnya menjadi pemimpin dan nabi. Ia selalu membimbing mereka dengan kebaikan dan pengetahuan yang Allah berikan kepadanya. Karena semua kebaikan dan ilmunya yang bermanfaat, Allah sangat mencintai Nabi Idris. Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi di langit, di mana ia terus menjadi teladan tentang betapa berharganya belajar dan berbagi. Kisah Nabi Nuh dan Bahtera Penyelamat. Pagi itu, Nabi Nuh berjalan di dekat rumahnya yang sederhana bersama keluarganya, memandang langit yang mulai mendung. Wajah Nabi Nuh tetap diselimuti cahaya lembut. Nabi Nuh bercerita kepada keluarganya tentang perintah Allah untuk membangun kapal besar sebagai persiapan menghadapi banjir besar. Anak-anak Nabi Nuh mengenakan pakaian warna coklat dan hijau, dengan wajah yang tersamarkan oleh bayangan lembut, sedang membantu membawa kayu untuk bangun kapal. Nabi Nuh bersama keluarganya bekerja keras membangun kapal, meski banyak orang di sekitarnya meragukan dan mengejek. Kerangka kapal yang luas itu mulai terbentuk, dengan kayu-kayu tersusun rapi dan tali-tali kuat mengikatnya. Nabi Nuh mengajak semua yang percaya pada Allah untuk naik ke kapal, termasuk keluarganya dan beberapa binatang. Wajah bercahaya Nabi Nuh memandang dengan penuh keteguhan di depan kapal, persiapan terakhir, sebelum banjir datang. Air mulai turun, hujan deras menyelimuti bumi, tetapi kapal tetap kuat dan aman mengapung di atas air. Keluarga Nabi Nuh di dalam kapal saling mendukung, mengenakan pakaian hangat dengan wajah tersensor cahaya lembut. Setelah lama berada di kapal, Allah menghentikan hujan dan air mulai surut perlahan. Nabi Nuh membuka pintu kapal, keluarganya keluar dengan hati penuh syukur, wajah mereka tetap tak terlihat jelas di sensor cahaya lembut.
Mereka melihat bumi yang baru, tanah basah, dan penuh dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Nabi Nuh mengajarkan keluarganya untuk selalu bersyukur kepada Allah dan menjaga bumi dengan baik. Keluarga Nabi Nuh memulai hidup baru di bumi yang segar dan penuh harapan, dengan langit biru cerah di atas mereka. Cerita berakhir dengan pesan bahwa kesabaran dan ketaatan kepada Allah akan membawa keselamatan dan berkah, dengan gambar kapal yang melambangkan harapan. Kisah dua saudara, Habil dan Qabil. Di sebuah lembah yang subur dan damai, hiduplah dua orang putra Nabi Adam, Habil dan Qabil. Habil, yang mengenakan pakaian hijau sederhana, adalah seorang peternak yang baik hati. Ia merawat domba-dombanya dengan penuh kasih sayang setiap hari. Saudaranya, Qabil, yang berpakaian coklat, adalah seorang petani yang tekun. Ia menghabiskan waktunya bercocok tanam di ladang. Namun, terkadang saat melihat Habil, sebersit rasa iri muncul di dalam hatinya. Suatu hari, Allah SWT memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban sebagai wujud rasa syukur. Dengan hati yang tulus, Habil memilih domba jantan terbaik miliknya, yang paling sehat dan gemuk, sebagai persembahannya. Qabil juga mengumpulkan hasil panen terbaik dari ladangnya. Namun, saat melakukannya, hatinya terasa berat dan tidak ikhlas. Ia terus membanding-bandingkan persembahannya dengan milik saudaranya. Habil berdoa dengan khusyuk di samping kurbannya. Tiba-tiba, api turun dari langit dan menyambar persembahan Habil, sebagai tanda bahwa kurbannya telah diterima oleh Allah. Wajah Habil yang bercahaya memancarkan kebahagiaan dan rasa syukur. Qabil menunggu, tetapi tidak ada apapun yang terjadi pada persembahannya. Kurbannya dibiarkan begitu saja. Hatinya dipenuhi amarah dan kedengkian yang semakin besar. Didorong oleh rasa iri, Qabil mendekati Habil. "Mengapa kurbanmu diterima sedangkan kurbanku tidak?" tanyanya dengan suara keras. Habil menjawab dengan sabar, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa dan berhati tulus." Iri hati telah menggelapkan pikiran Qabil. Dalam puncak kemarahannya, ia melakukan perbuatan yang mengerikan. Ia menyerang saudaranya sendiri hingga Habil terluka parah dan tak berdaya. Saat amarahnya reda, Qabil diliputi oleh penyesalan yang sangat dalam. Ia menangis terseduh-seduh melihat apa yang telah diperbuatnya. "Celakalah aku, apa yang telah aku lakukan pada saudaraku?" ratapnya. Kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya sifat iri dan dengki. Hati yang tulus dan ikhlas akan selalu mendapat ridho Allah, sedangkan kedengkian hanya akan membawa pada kehancuran dan penyesalan. Marilah kita senantiasa menjaga hati, agar tetap bersih dan penuh kasih. Kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di sebuah lembah yang diberkahi, di bawah langit biru yang luas, hiduplah seorang nabi yang mulia bernama Ibrahim. Hatinya dipenuhi dengan cinta dan ketaatan kepada Allah. Wajahnya selalu bersinar, tersembunyi di balik cahaya lembut yang membuatnya tampak agung. Nabi Ibrahim memiliki seorang putra yang sangat ia sayangi, bernama Ismail. Ismail adalah anak yang ceria dan patuh, selalu mengikuti ayahnya dengan senyum tulus di wajahnya. Suatu pagi, Nabi Ibrahim membangunkan Ismail. "Anakku," katanya dengan lembut, "Allah telah memberiku sebuah perintah melalui mimpi. Mari kita pergi bersama untuk melaksanakannya." Tanpa ragu, Ismail kecil mengangguk. "Ayah," jawabnya dengan suara mantap, "lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hatinya dipenuhi keikhlasan. Mereka berjalan bersama, melintasi bukit-bukit pasir di bawah terik matahari. Nabi Ibrahim berjalan di depan, langkahnya mantap, sementara Ismail mengikuti di belakangnya dengan penuh semangat. Setibanya di sebuah tempat yang sunyi di dekat Mina, Nabi Ibrahim berhenti. Ia memandang putranya dengan penuh kasih sayang. Waktunya telah tiba untuk melaksanakan perintah Allah yang agung. Dengan hati yang tabah, Nabi Ibrahim mempersiapkan segalanya. Ismail berbaring dengan tenang, matanya menatap langit, menunjukkan kepasrahan dan kepercayaan penuh kepada ayahnya dan kepada Allah. Saat Nabi Ibrahim mengangkat tangannya, siap untuk melaksanakan perintah, sebuah suara agung terdengar dari langit. "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu." Tiba-tiba, dengan kuasa Allah, tubuh Ismail digantikan oleh seekor domba yang besar dan gemuk. Itu adalah tebusan dari Allah, sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya.
Nabi Ibrahim dan Ismail saling berpelukan dengan erat. Air mata syukur membasahi pipi mereka. Mereka telah lulus dari ujian ketaatan yang besar, dan hati mereka dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang tak terkira. Petualangan Sofia dan kucing kecil. Di sebuah kota kecil yang ceria, hiduplah seorang anak perempuan pemberani bernama Sofia. Ia berusia 8 tahun dan selalu memakai jilbab merah cerah yang menjadi ciri khasnya. Suatu sore, saat Sofia sedang bermain di taman, ia mendengar suara meong yang sangat pelan. Ia mencari sumber suara itu dan menemukan seekor kucing kecil yang tampak ketakutan di balik semak-semak. "Kasihan sekali kamu," bisik Sofia. Perut kucing itu berbunyi, menandakan ia sangat lapar. Mata kucing itu menatap Sofia dengan penuh harap. Sofia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia ingat bekal roti yang ada di dalam tasnya. Tapi ia pikir, kucing lebih suka ikan. "Tunggu sebentar ya, aku akan kembali," katanya pada si kucing. Sofia berlari pulang secepat yang ia bisa. "Ibu, ada kucing yang kelaparan di taman," serunya sesampainya di rumah. Ibunya tersenyum bangga melihat kebaikan hati putrinya. Ibu Sofia memberinya semangkuk susu hangat dan sepotong ikan. "Ini untuk teman barumu. Hati-hati membawanya ya," kata ibu dengan lembut. Dengan hati-hati, Sofia kembali ke taman. Ia meletakkan mangkuk susu dan ikan itu tidak jauh dari tempat si kucing bersembunyi. "Ini untukmu, jangan takut," katanya pelan. Kucing kecil itu mengendus-endus dari kejauhan. Aroma lezat ikan membuatnya berani keluar. Perlahan-lahan, ia mendekati mangkuk itu dan mulai makan dengan lahap. Sofia memperhatikan dari kejauhan dengan senyum lebar. Setelah kenyang, kucing itu mendekati Sofia. Ia menggesek-gesekkan kepalanya di kaki Sofia, seolah mengucapkan terima kasih. Sejak hari itu, Sofia menamai kucing itu Manis. Mereka menjadi sahabat karib. Sofia belajar bahwa menolong sesama makhluk hidup, sekecil apapun pertolongan itu, akan membawa kebahagiaan yang luar biasa. Tanggung jawab Sofia. Pagi hari, Sofia bangun dengan semangat dan memeluk Lulu. Hari ini, ia ingin membantu Mama di rumah. Mama memberi tugas sederhana, merapikan tempat tidur sendiri dan menyimpan mainan setelah bermain. Sofia langsung merapikan selimut dan bantal, lalu berkata pada Lulu, "Aku ingin jadi anak bertanggung jawab." Selesai merapikan kamar, Sofia membantu Mama menyapu lantai. Lulu diam di sudut, mengamati dengan bangga. Setelah bermain boneka, Sofia ingat pesan Mama untuk menyimpan mainan di kotak. Lulu berbisik, "Tanggung jawab itu penting, Sofia." Siang hari, Owi datang lewat jendela dan berkata, "Janji sudah dibereskan? Mainan tidak boleh berserakan." Sofia tersenyum. "Sudah Owi, semua mainan sudah di tempatnya." Owi pun tepuk sayap senang. Sore harinya, Tara muncul di langit, bersinar terang. "Sofia, kamu hebat mau belajar bertanggung jawab." Sofia merasa senang karena mendapat pujian dari Tara dan Owi. Lulu juga tersenyum. Sofia terbiasa mengambil piring ke meja dapur setelah makan, tanpa disuruh Mama. Lulu berkata, "Itu contoh tanggung jawab." Malamnya, Sofia menyiapkan baju dan tas sekolah untuk esok hari. Owi mengingatkan, persiapan penting agar besok tidak terburu-buru. Sofia mendengar suara Tara. "Kamu bisa diandalkan, Sofia. Mama pasti bangga." Sebelum tidur, Sofia merenung. Belajar tanggung jawab itu tidak sulit jika dilakukan dengan hati senang. Lulu mengangguk setuju. Owi bercerita tentang bintang-bintang yang selalu menjaga tugas malam agar dunia tetap indah. Sofia mendengarkan dengan rasa bersyukur. Esok paginya, Mama tersenyum melihat Sofia sudah siap dan rajin. Sofia berkata lirih, "Aku ingin selalu belajar tanggung jawab." Sofia si rajin belajar. Sofia adalah seorang gadis kecil yang ceria dan sangat suka belajar. Setiap hari setelah pulang sekolah, ia tidak sabar untuk membuka bukunya dan mengerjakan tugas-tugasnya di meja belajarnya yang rapi.
Hari ini ada pekerjaan rumah matematika. Sebagian besar soal mudah, tetapi ada satu soal cerita yang membuatnya berpikir keras. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Gumam Sofia pada dirinya sendiri. Sofia tidak menyerah. Ia mencoba menghitung menggunakan jari-jarinya, tetapi jawabannya terasa kurang pas. Ia menarik napas dalam-dalam dan berpikir, pasti ada cara lain. Sofia mendapat ide cemerlang. Ia mengambil beberapa krayon warna-warni dari tempat pensilnya. Untuk membantunya berhitung, ia mulai menggambar bintang-bintang kecil yang lucu di kertas buram. Setelah menggambar dan menghitung bintang-bintang itu, mata Sofia berbinar. Aha, aku tahu jawabannya sekarang, serunya dengan gembira. Ia segera menuliskan jawaban yang benar di buku tugasnya. Dengan bangga, Sofia membawa buku tugasnya kepada sang ibu yang sedang membaca di ruang keluarga. Ibu, lihat. Sofia sudah selesai mengerjakan PR matematika, katanya, sambil menunjukkan hasil kerjanya. Ibu tersenyum dan mengelus lembut jilbab pink Sofia. Wah, hebat sekali anak ibu. Kamu sangat gigih dan tidak mudah menyerah. Ibu sangat bangga padamu, puji ibu. Karena semua tugas sudah selesai, Sofia pun diizinkan untuk bermain di luar. Di taman dekat rumah, sahabatnya yang bernama Rina sudah menunggunya dengan sebuah bola warna-warni. Sofia, ayo kita main lempar tangkap, ajak Rina dengan semangat. Mereka berdua tertawa riang sambil melemparkan bola di bawah sinar matahari sore yang hangat. Belajar dengan tekun memang penting, tetapi bermain setelah semua tugas selesai membuat hari Sofia menjadi sempurna. Ia senang menjadi anak yang rajin, dan juga punya waktu untuk bersenang-senang dengan teman. Sofia's Night Adventure. That night, Sofia lay in her small bed, hugging Lulu close. She looked out the window at the sparkling night sky. Lulu, look at the stars. Aren't they beautiful? Whispered Sofia. In her imagination, Lulu smiled and said, Each star has a story for you, Sofia. Soon, Sofia's eyes grew heavy. The real world faded, turning into a dreamland filled with glowing stars. In the dream sky, a tiny star appeared. Hello, Sofia, said Tara. Would you like to come explore the night with me? Sofia nodded happily. With a gentle touch from Tara, she and Lulu floated up, dancing among the lights. They met Aoi the owl, who bowed politely. Welcome to the night forest, he said warmly. Let me show you its secret wonders. Aoi led them to a quiet lake glowing under the moonlight. The water sparkled, reflecting thousands of shining stars. It looks like a magic mirror, Sofia gasped. Suddenly, the sounds of crickets and frogs filled the air like music. This is the night orchestra, explained Aoi. Lulu clapped her tiny paws, and Sofia laughed. Beside the lake, Tara whispered, Stars are friends who guard the night and bring comfort while you sleep. Sofia listened closely, her heart feeling safe. Aoi then guided them up a tall tree. From there, Sofia saw her little house glowing with peace below. She smiled, feeling happy and protected. Every night, Sofia, you are never alone. Nature's friends are here watching over you, said Aoi gently. Sofia hugged Lulu and whispered, I will remember that. Tara glided closer. Whenever you sleep, the stars will stay beside you until morning. You can always trust the night. Sofia grew sleepy even inside her dream. Lulu yawned softly, as if ready to return home too. Good night, Sofia, Tara and Aoi said together. Rest well. Sweet dreams come to hearts that are calm. Slowly, Sofia opened her eyes back in her cozy room. Lulu was still in her arms. Outside the window, stars twinkled as if waving. Smiling, Sofia whispered, Good night. See you in my dreams. Amir anak yang berbakti. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Amir bersama ayah, ibu, dan adiknya Nina. Mereka tinggal di rumah sederhana yang selalu penuh canda tawa. Amir adalah anak yang cerdas. Ia suka bermain di lapangan bersama teman-temannya.
Namun, Amir sering lalai membantu pekerjaan rumah meski sudah diingatkan ibu. Suatu pagi, ibu memanggil Amir. "Nak, tolong ambilkan air di sumur ya," kata ibu. Amir menjawab, "Nanti saja Bu, Amir mau main bola dulu." Amir pun berlari ke lapangan tanpa merasa bersalah. Ibu hanya tersenyum sabar, walau hatinya sedikit sedih melihat sikap Amir. Saat sore hari, ayah pulang dengan lelah. Ia bertanya, "Amir, apakah kamu sudah membantu ibu hari ini?" Amir terdiam, merasa malu, karena sepanjang hari ia hanya bermain. Malamnya, sebelum tidur, ibu berkata lembut, "Nak, Allah sangat menyukai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Membantu orang tua itu sama mulianya dengan belajar di sekolah." Kata-kata itu membuat Amir merenung. Keesokan harinya, Amir bangun lebih pagi. Ia melihat ibu sedang menyapu halaman. Tanpa diminta, Amir mengambil sapu cadangan dan ikut membantu. Ibu terkejut dan tersenyum senang. "Masya Allah, terima kasih Amir. Ibu jadi lebih ringan pekerjaannya." Amir merasa hangat dalam hatinya. Setelah itu, Amir membantu Nina merapikan mainannya. Nina berkata riang, "Kak Amir baik sekali. Aku senang kalau kakak mau bantu." Siang hari, ayah mengajak Amir ke ladang. "Kalau kamu mau tahu rasanya kerja keras, ikut ayah memetik hasil panen," kata ayah. Amir mengangguk penuh semangat. Di ladang, Amir melihat keringat ayah menetes deras. Amir ikut memanggul hasil tani, walau tubuhnya kecil. Ia merasakan betapa beratnya pekerjaan orang tua. Saat pulang ke rumah, Amir berkata dalam hati, "Ternyata ayah ibu begitu besar jasanya. Amir harus selalu membantu mereka." Amir mulai terbiasa membantu, menuang air minum, membersihkan meja makan, menjaga Nina saat ibu sibuk. Hatinya selalu gembira setiap kali melihat senyum ibu ayah. Suatu sore, ibu berkata, "Nak, engkau membuat ibu dan ayah sangat bahagia. Inilah arti berbakti, taat, membantu, dan membahagiakan orang tua." Amir tersenyum bangga. Sejak hari itu, Amir tumbuh menjadi anak yang rajin, penuh sayang kepada orang tua. Ia percaya berbakti kepada orang tua adalah cara terbaik untuk mendapatkan rahmat dan cinta Allah. Petualangan Hutan Aru. Raka, Nala dan Gaga sedang bermain di tepi hutan dekat desa mereka. Mereka mendengar suara lirih seperti tangisan. Raka penasaran dan mengajak kedua temannya menyelidiki. "Mungkin ada hewan kecil yang butuh bantuan," katanya penuh semangat. Nala ragu, tetapi ia ikut karena percaya pada Raka. Sementara Gaga tampak gugup sambil membawa cemilannya lebih erat. Di balik semak, mereka menemukan seekor anak serigala putih yang terluka di kakinya. Matanya biru berkilau, seakan meminta pertolongan. "Aduh, kasihan dia," seru Nala. Raka dengan hati-hati mengikat luka kecil Aru dengan kain dari tasnya. Gaga ketakutan, tetapi Aru justru menunduk, menunjukkan ia jinak dan tidak berbahaya. Setelah sedikit tenang, anak serigala itu mengeluarkan suara lembut, seakan ingin mengajak mereka mengikuti jejak tertentu ke dalam hutan. Raka ingin ikut. "Ini petualangan besar. Kita harus bantu dia kembali ke keluarganya." Nala setuju, sementara Gaga gemetar, tapi tidak ingin meninggalkan teman-temannya. Mereka mulai berjalan bersama Aru, melewati sungai kecil, berlompatan di batu-batu, dan melewati padang rumput. Kekompakan mereka semakin teruji. Saat malam tiba, hutan berubah gelap. Gaga nyaris menangis, tapi Nala menggenggam tangannya. Berani bukan berarti tidak takut, tapi tetap berjalan meski takut. Di tengah malam, terdengar auman serigala besar. Raka berdiri di depan melindungi teman-temannya. Ia menggenggam ranting kayu, meskipun tubuhnya bergetar. Ternyata itu induk serigala. Mata tajamnya menyala. Aru meloncat ke depan, menggonggong kecil, tanda mengenali. Induk serigala lalu mendekat dan menjilat anaknya penuh kasih.
Induk serigala menatap Raka, Nala, dan Gaga dengan tatapan lembut, seolah mengucapkan terima kasih. Mereka merasa aman dan bangga sudah setia menemani Aru. Aru mendekat ke Raka, menempelkan kepala kecilnya ke tangan Raka seakan memberi salam perpisahan. Raka mengelus lembut bulu putihnya. Saat fajar muncul, ketiga sahabat kembali ke desa dengan hati gembira. Mereka sadar, kesetiaan menjaga teman dan keberanian menghadapi rasa takut adalah harta sejati dalam petualangan ini. Malin Kundang. Di sebuah desa nelayan yang permai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang bersama ibunya, Mande Rubaya. Mereka hidup sederhana, namun kasih sayang di antara mereka tak pernah kurang. Malin adalah anak yang berbakti. Sejak kecil, ia selalu membantu ibunya. Suatu hari, saat memanjat pohon, Malin terjatuh dan meninggalkan bekas luka di lengannya, sebuah kenangan akan masa kecilnya yang selalu dijaga oleh Mande Rubaya dengan penuh kasih. Malin tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani. Ia bermimpi untuk merantau, mengubah nasib, dan membahagiakan ibunya di hari tua. Dengan berat hati, Mande Rubaya memberikan restunya. "Pergilah, Nak, tapi berjanjilah kau akan kembali," ucapnya sambil menahan air mata. Malin memeluk ibunya erat, berjanji tak akan melupakan kampung halaman. Malin pun berangkat menumpang sebuah kapal dagang. Dari kejauhan, ia melihat lambaian tangan ibunya yang semakin mengecil, namun tetap membekas di hatinya. Di perantauan, Malin bekerja keras. Ia belajar berdagang, menghadapi badai di lautan, dan tak pernah menyerah pada kesulitan. Berkat kerja kerasnya, Malin berhasil menjadi seorang nahkoda kapal yang kaya raya. Ia memiliki kapal dagang sendiri yang besar dan megah. Malin kemudian menikah dengan seorang putri bangsawan yang cantik jelita. Kehidupannya semakin bergelimang harta dan kemewahan. Kabar kesuksesan Malin sampai ke telinga Mande Rubaya. Setiap hari, ia menanti di tepi pantai, berharap anaknya segera pulang. Akhirnya, sebuah kapal yang megah berlabuh di desa. Mande Rubaya yakin itu adalah kapal Malin. Dengan penuh sukacita, ia berlari menyambut kedatangan anaknya. Namun, di hadapan istrinya yang bangsawan, Malin merasa malu melihat ibunya yang tua dan berpakaian sederhana. "Aku tidak kenal denganmu, perempuan tua," seru Malin dengan angkuh. Hati Mande Rubaya hancur berkeping-keping. Dengan berlinang air mata, ia menengadahkan tangan ke langit. "Ya Tuhan, jika benar ia anakku, kutuklah ia menjadi batu." Seketika, langit menjadi gelap. Badai besar datang menghantam kapal Malin. Petir menyambar-nyambar, dan ombak mengamuk dengan dahsyat. Di tengah amukan badai, tubuh Malin Kundang perlahan-lahan menjadi kaku dan berubah menjadi batu. Ia bersujud, seolah memohon ampun kepada ibunya. Hingga kini, batu Malin Kundang masih bisa dilihat di tepi pantai, menjadi pengingat abadi akan pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua. Rudy dan Milo, ujian kejujuran. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah dua sahabat bernama Rudy si anak petani, dan Milo si anak gembala kambing. Mereka selalu bermain bersama setiap sore setelah membantu orang tua mereka. Suatu hari, Rudy berkata, "Milo, aku ingin selalu berkata jujur dalam hidup, meski terkadang terasa sulit." Milo mengangguk, "Aku juga, Rudy. Kadang aku ingin berbohong supaya terhindar dari masalah, tapi aku tahu itu tidak baik." Keesokan harinya, Rudy tanpa sengaja memecahkan kendi air di rumahnya. Ibunya bertanya siapa yang melakukannya. Dengan berani, Rudy berkata jujur bahwa itu kesalahannya. Meski awalnya takut dimarahi, ibunya justru tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah jujur, Nak." Sementara itu, Milo menghadapi ujian sendiri. Seekor kambing hilang dari gembalaannya. Ia bisa saja berbohong kepada ayahnya bahwa kambing itu kabur sendiri. Namun Milo memilih berkata jujur bahwa ia terlena bermain hingga kambing itu pergi. Ayah Milo menepuk pundaknya dengan lembut. "Aku lebih menghargai kejujuranmu daripada kambing yang hilang. Dengan begitu, kau akan belajar lebih hati-hati." Milo pun merasa lega karena keberaniannya berkata benar. Sore harinya, Rudy dan Milo bertemu di tepi sawah. Rudy bercerita tentang kendi yang pecah, dan Milo menceritakan tentang kambing yang hilang. Mereka saling mendukung satu sama lain karena sudah berani jujur meski ada risiko. "Menurutku, jujur itu memang berat," kata Rudy.
tapi hati kita jadi tenang setelah mengatakannya. Milo mengangguk. Benar. Bohong mungkin terasa mudah, tapi membuat kita gelisah selamanya. Sejak itu, mereka berjanji untuk saling mengingatkan agar selalu jujur, baik hal kecil maupun besar. Rudy mengingatkan Milo untuk jujur dalam jual beli susu kambing, sementara Milo menasihati Rudy untuk jujur membantu pekerjaan sawah tanpa berpura-pura lelah lebih cepat. Hari demi hari, kejujuran Rudy dan Milo membuat orang-orang di desa kagum kepada mereka. Mereka dipercaya memegang amanah, seperti menjaga lumbung padi desa atau membantu tetangga yang kesulitan. Akhirnya, Rudy dan Milo belajar bahwa kejujuran adalah kunci dalam hidup. Dengan jujur, mereka mendapat kepercayaan, persahabatan mereka semakin kuat, dan hati mereka selalu damai menghadapi apapun.